Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan saksama. Melihat tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Yesus lalu mengatakan perumpamaan ini. Kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin ada undangan yang lebih terhormat daripadamu. Jangan-jangan orang yang mengundang engkau dan tamu itu datang dan berkata kepadamu, "Berikanlah tempat itu kepada orang ini," lalu dengan malu engkau harus pergi pindah ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, "Sahabat, silakan duduk di depan." Dengan demikian engkau akan mendapat kehormatan di mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundangnya, "Apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau malam, janganlah mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, atau tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula. Dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas engkau. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, berbuat baik kepada sesama adalah sesuatu yang sangat biasa dalam hidup ini. Penjahat juga berbuat baik kepada sesama penjahat karena mereka saling melindungi. Mengapa kita melakukan kebaikan? Tentu sulit untuk mengetahui isi hati seseorang. Dalam level praktek kehidupan yang konkret, Yesus memberikan pertanyaan penuntun. Kepada siapa kita biasanya melakukan kebaikan? Bukankah kita sering memberikan hadiah yang terindah, yang berkualitas, dan yang lebih mahal kepada atasan kita daripada kepada pembantu kita atau orang-orang di bawah kita? Kita memberikan kepada pembantu kita atau orang-orang di bawah kita sesuatu yang tidak lagi berguna bagi kita. Bukankah ini menjadi salah satu indikator bahwa kita melakukan kebaikan hanya kepada orang-orang yang bisa membalas kebaikan kita dalam bentuk apapun? Dalam perikop Injil hari ini, Yesus membuka mata kita dan menantang kita untuk melakukan sesuatu yang di luar dari yang biasa orang lakukan. Mengundang makan orang miskin, orang buta, orang cacat, atau orang lumpuh adalah suatu perbuatan yang sangat terpuji karena mereka jelas-jelas tidak akan bisa membalas perbuatan baik kita. Maka menjadi pertanyaan untuk kita renungkan, dapatkah kita melakukan kebaikan demi kebaikan itu sendiri? Saudara-saudari yang terkasih, jika kita memperhatikan Injil Lukas dengan saksama, maka kita akan melihat penekanannya
secara berkesinambungan atas bela rasa Yesus, yakni bagaimana Yesus terus menekankan pentingnya mengasihi orang miskin dan mengasihi mereka yang tidak dikasihi. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menyarankan kita agar melakukan perbuatan-perbuatan baik, seperti mengundang orang untuk makan di rumah kita, tidak hanya kepada mereka yang mungkin akan mengundang kita makan di rumah mereka sebagai balasan, melainkan juga dan teristimewa kepada mereka yang tidak akan mampu membalas kebaikan kita. Yesus bahkan menambahkan, engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sungguh luar biasa ajaran Yesus ini, dan tentunya ajarannya ini bertentangan dengan standar-standar dunia yang berlaku pada umumnya. Barangkali ada di antara kita yang telah memikirkan hadiah-hadiah Natal apa saja yang akan kita berikan dan kepada siapa saja. Inilah saatnya kita bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah selama ini saya memberikan hadiah Natal kepada orang-orang yang dapat membalas pemberian hadiah Natal saya? Ada keluarga-keluarga yang memutuskan untuk memberikan hadiah-hadiah Natal secara anonim kepada orang-orang miskin, bukannya saling bertukar hadiah Natal, daripada tukar-tukaran hadiah Natal walaupun seru sebesar masing-masing 150.000, bukankah lebih baik bersama-sama menyumbang sebuah panti asuhan sebesar 300.000 untuk perayaan Natal anak-anak yatim piatu? Yesus bersabda, engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Yesus menjanjikan kepada kita sukacita, damai sejahtera, dan kebahagiaan sejati apabila kita mengikuti perintahnya ini. Saudara-saudari yang terkasih, orang-orang miskin bukanlah terbatas pada mereka yang mempunyai sedikit harta benda duniawi. Orang-orang miskin juga termasuk mereka yang memiliki sedikit saja pengetahuan, sedikit talenta, tidak memiliki wajah yang cantik atau keren, atau memiliki kepribadian yang miskin. Ada banyak macam kemiskinan dan semuanya membutuhkan cinta kasih kita. Rasa kesepian, loneliness, adalah kemiskinan yang nyata. Kita akan berjumpa dengan orang-orang yang hidup dalam kesepian di mana-mana. Oleh karena itu, marilah kita masing-masing menemui seseorang yang kita ketahui sedang kesepian dan tunjukkanlah cinta kasih Kristiani kepada mereka. Undanglah mereka ke dalam hidup kita. Kasihilah mereka agar mereka dapat merasa bahagia. Satu hal yang perlu kita ketahui adalah menerima mereka sebagaimana apa adanya mereka. Menggunakan standar-standar kita atas diri orang-orang lain bukanlah cara yang benar dalam mengasihi sesama. Kita harus sungguh-sungguh meneladan Yesus dalam berbela rasa karena penekanannya adalah pada orang lain dan bukan pada diri kita sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, hidup memberi menunjukkan bahwa kita memiliki kelebihan sehingga dapat menolong orang lain. Hidup menerima menunjukkan kita hidup dalam kekurangan. Ada pepatah yang mengatakan tangan yang memberi berada di atas tangan yang menerima. Dengan bersikap memberi dan melindungi sesama, membantu mengurangi penderitaan sesama, seperti memberi semangat bagi yang bersedih, memberi makanan pada orang yang sedang kelaparan, dan lain sebagainya, akan menjadikan bumi yang kita huni ini sebagai tempat yang sangat menyenangkan. Mungkin ada rasa kesal dan enggan ketika ada tangan yang terulur untuk meminta pada kita.
tekanlah perasaan itu seiring dengan pemberian kita. Bukankah tak seorang pun ingin menjadikan dirinya terpuruk sebagai pengemis? Ingatlah bahwa kita hanya sedang berlatih memberi, mengulurkan tangan dengan jumlah yang tidak berarti. Rasakan bahwa ada sesuatu yang mengalir dari dalam diri melalui telapak tangan kita. Sesuatu itu bernama cinta kasih. Memberi tanpa pertimbangan bagaikan menyingkirkan batu penghambat arus sungai. Arus sungai adalah cinta kasih dalam diri sendiri, sedangkan batu adalah kepentingan yang berpusat pada diri sendiri. Karena itu sesungguhnya bukan recehan atau berlian yang kita berikan. Kemurahan hati itu tidak terletak di tangan, melainkan di hati. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang maha murah, semua yang kecil dan hina Kau junjung tinggi. Meskipun kami papa miskin, namun Kau panggil juga ikut serta dalam perjamuan-Mu. Kami mohon, jadilah tuan rumah yang ramah bagi kami. Berikanlah perhatian serta kegembiraan-Mu kepada siapapun yang Kau undang. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.